Assalamualaikum guys. Stroke. Waduh. Kalau udah dengar kata stroke itu kayaknya bayangan kita penyakit yang berat banget ya guys. Ada yang sampai bertahun-tahun gitu ya terbaring lemah karena stroke. Tapi gue tuh kadang suka bertanya-tanya, penyebab stroke itu apa sih ya guys? Sehingga kok ada penyakit yang namanya stroke gitu ya. Ini buat bahan kajian gue dan semoga juga nambah wawasan kalian gitu ya. Dan kita bisa antisipasi supaya kita sendiri atau keluarga kita atau kerabat-kerabat kita tuh terhindar dari namanya stroke. Berdasarkan dari artikel halodokter.com, stroke adalah kondisi di mana otak kita itu kekurangan pasokan darah atau tersumbat, aliran darah ke otak kita tersumbat, itu stroke kan. Jadi kalau otak kita tuh kurang suplai darahnya dan oksigen, kinerjanya nggak bakal bagus, dan itu pengaruhnya ke seluruh tubuh, seluruh jaringan tubuh. Nah, stroke sendiri punya beberapa gejala. Ya ini yang gue dapat hanya 3 gejala ya. Mudah-mudahan sih gue nggak salah. Sering kita jumpain orang yang stroke itu salah satu atau kedua tangannya itu udah nggak bisa digerakin ya guys. Karena itu tadi suplai darah dan oksigen kotak itu sudah tidak optimal, sudah tidak maksimal. Jadi salah satu atau kedua tangannya nggak bisa digerakin, itu udah kacau. Jangan sampai kita atau siapapun mengalami. Yang kedua, salah satu area muka kita tuh agak, maaf ya, mengsong gitu ya, agak keangkat atau ada ke bawah gitu. Dan yang ketiga ini kita bicara udah, orang yang stroke tuh bicara udah nggak bisa jelas, ya enggak. So gimana sih penanganannya kalau sudah stroke, atau kita untuk jaga-jaga nih jangan sampai kita kena stroke? Kalau untuk obat ya guys, gue sih nggak tahu ya itu obat apa yang dokter pakai untuk si pasien stroke. Kebanyakan orang ya sudah minum obat juga kan, efeknya itu mungkin ada endapan di ginjal atau something lah ya, jadi nggak ganggu juga fungsi jantung gitu ya. Gue nggak ngerti deh, orang yang sudah kena stroke itu obatnya kayak apa, bahkan ada terapinya apa. Nah, ngomong-ngomong masalah terapi nih guys, belum lama gue dapet postingan dari temen gue sendiri gitu ya. Kemudian dia real testimoni, temen gue ini driver ojek online. Saat membawa penumpangnya bercerita usia sudah 70 tahun. Sebut saja Pak Rusdi. Pak Rusdi sini usianya sudah 70 tahun. Dan Pak Rusdi pernah mengalami stroke selama 10 tahun. Berbagai macam cara, berbagai macam jenis obat dia sudah minum, dan berbagai macam cara dia sudah lakukan. Dan akhirnya karena memang udah, ya kalau gue pribadi sudah hopeless, udah kayak capek gitu ya, 10 tahun bro, bayangin stroke gitu, nggak bisa ngapa-ngapain deh gitu. Ya ibarat kata kita jangan sampai menyusahkan orang lain deh, itu saja intinya. Akhirnya Pak Rusdi ini bercerita bahwa dia berkunjung ke kota Solo dan dia bertemu dengan salah seorang terapis. Bayangin guys, ini sudah kadarullah ya guys, Pak Rusdi ini sekarang sembuh total jantung dan stroke-nya. Pak Rusdi itu punya penyakit jantung dan stroke, dan sekarang sembuh total. Menurut cerita teman gue seperti panjang jalan ya. Terapinya apa sih? Ternyata terapinya mudah banget dan murah banget dari dalam diri kita sendiri, tubuh kita yang melakukan. Intinya orang di sekitar kita ini mau nggak untuk membantu penderita stroke, atau memang yang belum stroke bisa juga melakukan terapi ini.
Simple guys, terapinya cuma jinjit. Ya, kalau nggak tahu jinjit itu kayak apa, ya bisa lihat video di samping gue ya. Nah, terapi jinjit ini bisa kalian lakukan nih. Kalian yang nggak punya stroke ataupun ada keluarga yang punya riwayat stroke atau sedang stroke, coba deh. Terapi jinjit ini bisa kalian lakukan 50 kali dalam satu hari. Jadi gini, jinjit ditahan sekuat mungkin, turun lagi. Jinjit ditahan, ya kan? Seberapa lama kuatnya, pelan-pelan, namanya terapi ya. Ini insya Allah, karena ini sudah terbukti. Pak Rusdi yang usia 70 tahun, 10 tahun kena stroke dan jantung, asli total sembuh. Obatnya udah kemana-mana dia. Berobat sudah kemana-mana, obat udah bermacam-macam dia nih, beliau ini ya. Jadi gitu. Dan selain terapi jinjit, coba juga berjalan jinjit sekuatnya, semampunya. Dan ternyata guys, terapi jinjit ini bukan cuma untuk jantung dan stroke. Ini bisa juga untuk yang nyeri tulang belakang, asam urat, rematik gitu ya. Memperbaiki ginjal. Oke guys. Jika video ini bermanfaat, silakan share guys. Jika ada orang di sekeliling kita yang sudah kena stroke dan sudah berobat kemana-mana, silakan bagikan video ini. Atau kalian ceritakan, ini real testimoni. Dan untuk kita yang masih sehat, boleh guys, terapi jinjit ini kita pakai, kita praktekkan. Nggak mahal guys, yang mahal itu sakit. Gue sering ngomong, kalau udah sakit itu udah mahal. Sakit itu pasti ngerepotin kita, ngerepotin orang lain. So guys, thank you for watching. Tetap jaga kondisi kesehatan. Jangan lupa bersyukur. Selalu berdoa. Sisihkan waktu untuk berolahraga. Sayangi keluarga kita, sayangi diri kita. Jauhkan yang tidak penting. Jauhkan yang merugikan kita. Optimalkan doa. Sampai jumpa di video Abejo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Bebas stroke tanpa obat.